reminds you the focus of the language that can be studied from one. Yang saya nggak pernah ninggin, bos. Simple past tense and I don't perfect know. tense. Berarti lu nggak sayang. Okay. Emang. Sorry, there is inference. Oke, saya ingatkan tadi kita mempelajari unit 1 dan fokus bahasa yang ada di sana adalah tentang prefix dan past tense. Okay, so I hope that you have already understood about the usage of these tenses. Okay, because the presenter did not tell us about this problem. Okay. Anyway, any question maybe in relation to the tenses that have already been discussed in unit 1? Adakah pertanyaan yang berhubungan dengan tenses yang ada di unit 1 tadi? Oke, tidak ada. Oke, jadi untuk mengulang apa yang saya terangkan tadi about the patterns. Oke, untuk minggu depan yang presenter 2 unit ya. Jadi ada grup 1 dan grup 2 begitu ya. So we would like to finish the books quickly. So if it is only one by one, I'm afraid that the time is not enough to finish 25 unit. Okay, therefore our discussion will be 2 units. Okay, make sure for next week's the presenters will be discussing unit 2 and unit 3. Okay. Okay, I just want to remind you about the assignment that you have already done. Most of the assignments are not done according to this structure. Ya. Jadi kebanyakan tugas yang saya berikan belum dikerjakan dengan sempurna seperti pola kalimat yang kita bahas hari ini. Oke. Mohon nanti untuk diedit, ya, diberi nomor pola, ya. So the number of patterns, for example, this one number 1, this one noun, verb, noun, here number 2. Nah, untuk memperpanjang, please try to add with adverbs, ya. Jadi tambahkan adverbs, jangan close. Oke. Jadi yang harus Anda lakukan untuk membuat karangan kamu lebih panjang, maka tambahkan kata keterangan. Boleh keterangan waktu, tapi hati-hati karena keterangan waktu berhubungan dengan kata kerjanya. Oke. Jadi itu namanya tenses. Nah, tadi kita mendengar pembicaraan tentang tenses, yaitu simple past dan present perfect tense. Hanya saja ya sayangnya tidak ada yang bertanya gitu ya. Jadi itu mungkin ada pertanyaan. Sir, I have question. What is it? I have what if a group of friends cannot attend the presentation because of work, sir? Oh. Okay, that is something different. Yeah. Okay, actually, when we are making presentation, it must be attended with the audience. Okay. Jadi kalau kita bicara tentang presentasi, maka harus ada audiennya, mestinya begitu. Ya. Nah, kalau dia nggak bisa, nanti presentasinya nggak ada audiennya. Ya, boleh aja sih. Tapi sekali lagi, saya berharap bahwa
the presentation will be attended by most of you, yeah, because the skill here, the skills about computer here, I think are needed by all of you. Okay, so that is my answer. Okay, so those who cannot make presentations, Yes. of course, the presentation will be, yeah, maybe there is no audience. Okay. Anyway, that is the problem that I cannot. Maybe is it possible to change, or maybe the group, yeah, change the schedule? I mean the times, but I'm not so sure whether I can do that or not. And that is the problem. Yeah. Okay. So in relation to the assignment, please try to fix, correct the mistakes that you have already done. Oke, jadi untuk tugas yang saya berikan, Anda harus koreksi. Oke, koreksi, kemudian buatlah karangannya tadi, diberi nomor pola. Oke, di dalam tanda kurung gitu ya. So, untuk memastikan bahwa Anda menggunakan kalimat yang berbeda-beda. Oke. Untuk mengurangi pengulangan kata, gunakan pronoun. Jadi misalnya di sini ada kata he, ini karena sudah pernah menyebutkan misalnya nama orang. Misalnya Budi gitu ya. Budi visited me last week. Kemudian he gave me money. Ya, misalnya gitu. Jadi tidak mengulang kata Budi gitu ya. Demikian pula kalimatnya tidak ada yang diulang. Oke, itu tujuannya bahwa Anda harus membuat karangan dengan tidak ada pengulangan kata dan pengulangan kalimat. Oke, is that clear? Cukup jelas ya? Yes, sir. Oke, good. So when is the deadline Oke, for kita akan lanjutkan. I have question, sir. What is it? When is the deadline for editing assignments? Oh, the deadlines. Yeah. Okay, so I hope that it is before Saturday. Okay. So you have to do it. But the corrections, okay, there is a relationship with the material that I present for today. Jadi pertama Anda koreksi. Nah setelah itu, after that you have to add one more sentence. So the sentence will be compound sentence. Nah sekarang saya akan menyajikan kalimat majemuk. Oke, nanti tugas kamu kalimat yang Anda buat 7 kalimat itu nanti digandeng dengan kalimat lain, maka akan membentuk kalimat majemuk. Oke, jadi tugasnya selain merevisi, mengedit, memperbaiki, Anda menambahkan satu kalimat apa yang disebut dengan compound sentence. Nah, sekarang perhatikan apa itu compound sentence. Oke, so I would like to open my files. Okay, just a minute. Okay, do you see simple, compound, and complex sentences in your writing?
Halo? Sudah terlihat Yes, di sir. sana ada Yes, I can simple, see, sir. compound, and Yes, complex sir. sentence. Okay. So we have already studied about simple sentences. Jadi 7 kalimat yang sudah kita pelajari itu namanya simple sentences. Oke. Atau sometimes it is called independent clauses. Ya. Kadang-kadang disebut pula dengan istilah independent clauses. Oke. Now we are studying about compound sentences. Kita akan pelajari kalimat compound, bahasa Indonesia kalimat majemuk. Oke. Let's begin. Ya. Okay. So slides. There is something. Jadi mau nanya sesuatu tentang itu. Sorry that I have mute the noise. Okay, so we are studying about simple, compound, complex sentences. So from this slide, in English, there are 3 kinds of sentences in general. Ya. Jadi dalam bahasa Inggris, maka kita mengenal 3 jenis kalimat, yaitu atau structure, ya. Simple sentences, compound sentences, complex sentences. Tetapi ada satu tambahan lagi, yaitu perpaduan compound sama complex. Nah, ini level kamu yang harus Anda kuasai, yaitu compound, complex sentences. Jadi ada 4. Oke, jadi diingat-ingat kalau ditanya structure bahasa Inggris itu ada 4 macam: simple sentences, compound sentences, complex sentences, dan compound complex sentences. Oke, jadi ada 4 jenis. Oke. Ya. Ini nampaknya koneksinya tidak begitu bagus. Yeah. Okay, the next one. Once a writer knows the difference between the 3 sentences, ya, jadi ada 3 jenis tadi, it is possible to write with sentence variety. Nah, sekali lagi, kalau Anda sudah mengenal jenis-jenis struktur kalimat tadi, maka Anda pastikan tulisan kamu harus menerapkan sentence variety. Ya. Jadi variasi kalimat. Sentence variety helps make your writing more interesting. Nah, ini tujuannya, ya. Jadi kalau Anda bisa menulis dengan ke-7 macam kalimat tadi, maka itu akan menjadi menarik untuk dibaca. Ya. So again, inilah seni di dalam kita menulis atau menggunakan bahasa Inggris for communication. Okay, so the goal is for getting interesting information, yeah, in our writing or in our speech. Okay. The next one, simple sentences. Yeah, it must be minimum subject and verb. Ya, jadi kalau dirangkum, ya, maka semuanya harus ada subject and verb. And it expresses a single complete thought. Jadi harus mewujudkan satu pemikiran yang lengkap. Oke, do you understand it? Jadi kalimat itu harus menyajikan satu pemikiran yang utuh. Jadi kalau misalnya saya mengatakan I read, nah ini belum utuh, gitu ya. Jadi kalau Anda mengatakan I read, maka itu belum complete thought. Yang complete thought harus ada I read a lot of books, ya, misalnya begitu ya, dia ada objeknya, gitu ya. Oke, kemudian a simple sentence is a single independent clause. Nah, ini nama lain for simple sentence is independent
clause. Oke. Nah, ini perlu Anda ketahui nanti untuk mempelajari TOEFL. Ya, jadi itu ada independent clause, ada dependent clause, gitu ya. Oke, next. Nah, ini yang sudah saya ajarkan pada Anda. Jadi ini adalah simple sentence. She works hard to earn money. She takes a cat to the park. Oke, noun verb noun. Perhatikan. Di sini ada keterangan. Oke. Adverb of place. And then double noun here. She often gives me a gift. Oke. Nah, di sini ada contoh yang perlu Anda terapkan di dalam variasi kalimat. And then she makes me crazy. Okay. She is a university student. She looks very happy. Adjective here. She is in the virtual classroom. Okay, so these are simple sentences. Nah, untuk yang nomor 6, ya, ini kadang-kadang dirubah strukturnya. Oke. Misalnya begini. Untuk nomor 6, misalnya, it is nice to study in a virtual classroom. Ya. Kalau saya buat kalimat, it is nice to study in the virtual classrooms. Oke, itu pola nomor 6. Jadi menggunakan introductory it. Oke, khusus nomor 6 ini bisa dirubah strukturnya dengan menggunakan it. Ya, untuk nomor 10, nomor 7, kadang-kadang ada introductory there. There are many students in the class. Ya, itu ada kata there are. Ya, itu it means that the patterns is actually from pattern number 7. Okay, any question? Ada pertanyaan? Do you understand? Yes, sir. Okay. I am understand. Okay, good. Okay, let's go on with the adverb. Jadi adverb-nya yang boleh ditambahkan untuk simple sentence ada adverb of frequency, misalnya always, always, never, sometimes, itu frekuensi ya. Adverb of manner. Nah, ini biasanya menggunakan late, ya. Jadi she walks slowly to campus, misalnya, ya. She walks slowly to campus. Ada keterangan cara, ya, cara berjalannya. And then adverb of time, it can be now, yesterday, or next week, dan seterusnya. Ya, be careful when you add with this. Okay. And then adverb of place and adverb of purpose. Oke, jadi 5 keterangan ini bisa ditambahkan. Oke. Okay, this is an example of simple sentence. Pattern number 1. We went to San Juan. Ya. Di sini ada lebih detail. Oke, ini subjeknya, noun, and then this is the verb. Oke, and then this one is dikatakan di sini complete predicate atau adverb of place, ya, atau complement, biasanya dikatakan complement, atau dikatakan prepositional phrase. Ya, jadi di sini prepositional phrase yang fungsinya adalah adverb. Okay, now let's go on with the, this is another example. Okay, another examples. So you see, the cat crept through the dark house. Jadi di sini ada the cat crept. Ini adalah intransitive verb. The very mouse watched. Nah, ini juga noun verb, tapi ditambahkan dengan adverb of manner. Oke. Kemudian the predatory cat stopped and surveyed. Nah, Anda perhatikan di sini ada noun phrase. His surrounding ini adalah noun phrase dan juga verb phrase. Jadi kata kerjanya ada 2, stop and surveyed. Oke.
Kemudian objeknya ini pola nomor 2, yang ini tadi nomor 1, ini nomor 1 ya. So ada frase pada kata kerja dan frase pada kata benda, yaitu his surroundings. And then this one, the mouse darted for. Nah, ini kembali ke nomor 1. Jadi pola nomor 1 diulang-ulang, gitu ya. Oke, next. Ada pertanyaan tentang simple sentences? Is that clear? Cukup jelas ya? Ada sedang ngantuk semua ini. Oke, let's go on to compound sentence. Kita lanjutkan ke compound sentence. Ya. Apa itu compound sentences? Contain two independent clauses. Jadi sekali lagi kalimat majemuk ya, untuk tugas yang kedua Anda pertama merevisi kalimat kamu ya, mungkin salah tidak sesuai dengan pattern. Nah, yang kedua setelah direvisi langsung digandeng dengan tuntutannya ini yaitu ada 2 independen. Mungkin pola nomor 1 digandeng dengan nomor 6 atau mungkin nomor 1 dengan nomor 3 dan seterusnya. And then the conjunctions, conjunction-nya adalah menggunakan ini, fun voice. Jadi di sini ada for, itu F di sini. Oke. N, A, oke. Nor, N-nya ini, but, ini jadi B, oke. Or, yet, and so. Oke. Jadi ini disingkat dengan fun voice untuk memudahkan. Oke, the conjunction use can impact the meaning of the sentence. Artinya apa? Kalau salah memilih kata penghubung antara 2 kalimat tadi, itu berdampak pada makna. Jadi misalnya seharusnya pakai N, tetapi kita pakai but misalnya, maka itu berdampak pada maknanya. Oke, kita lihat contohnya. This one. Oke. We went to San Juan's. Okay, this is the first sentence. Okay. Nah, setelah kalimat pertama, make sure that you add with comma here. And then the conjunction here. Coordinate conjunction. Okay, and most of us dance all night. Jadi di sini ada pola nomor 1, yang ini juga pola nomor 1 digandeng. Maka jadilah kalimat majemuk. Oke. Jadi 2 kalimat majemuk, 2 kalimat simple yang digandeng menjadi kalimat majemuk. Jadi tugas perbaikan yang harus Anda lakukan adalah menjadikan kalimat majemuk. Oke? Oke, itu. Nah, kita akan lihat contohnya. Ya, ini contohnya. Ini menggunakan N, ini menggunakan but, ini menggunakan or, menggunakan yet. Oke, jadi ada contoh. Contoh di sini kalimat majemuk 2 independen. Nah, perhatikan yang pertama di sini. Ini kalimat pola nomor 6. Oke. Kemudian yang di sini yang nomor 2 ini juga was equally as unlucky. Ya, ini pola nomor berapa ini? The mouse was ya, sama ya, pola nomor 6. Oke, kemudian di sini the dog had watched all of this. Ini pola nomor 2, but he had refused to become involved. Nah, ini pola nomor 1. Jadi nomor 2 digandeng dengan nomor 1. Nah, pertanyaannya, kenapa ini pakai but? Kenapa ini pakai N? Oke, do you understand? Mengapa kalimat nomor 1 pakai N? Kalimat 2 kenapa pakai but? Halo? No, sorry. We use N when the sense, when the message is the complement. And we use but
when the meaning for sentence number 2 here is in contrast with the sentence number 1. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kalimat kedua itu melengkapi makna kalimat nomor 1, maka kita pakai and. Oke. Bila makna kalimat nomor 2 itu bertolak belakang atau kontras, maka kita pakai but. Oke. Bila kita menggunakan or, itu artinya dua kalimat tadi merupakan pilihan. Ya, mana yang dipilih. Ya. Nah, kemudian kalau yet, ini juga sama dengan kata but sebenarnya. Ini juga bertolak belakang. Ya. Jadi maknanya sebenarnya sama dengan kata but. Okay, so that is the discussion about compound sentences. Any question? Ada pertanyaan? Ya, inilah kalimat majemuk. Oke. Sementara itu untuk sekarang kita ke kompleks sentence. Ya, kompleks sentence-nya semakin sulit tentu saja. Oke, mungkin sejauh ini ada yang ditanyakan dari compound sentence. Jadi Anda perhatikan tata tulisnya hendaknya seperti ini ya. Hendaknya ada koma sebelum coordinate, conjunction, and but, dan seterusnya. Ya. Oke, let's go on to the next structure that is about complex sentences. Complex sentences is an independent clause joined by one or more independent clauses. Nah, artinya apa? Ini simple sentence, kemudian ditambahi satu kalimat yang disebut sebagai dependent clause. Ya, boleh jadi lebih dari satu ya. Jadi misalnya satu kalimat simple, kemudian ada bagian, ya, atau bukan bagian, ya, misalnya keterangannya, misalnya begitu, dia berupa clause, maka itu jadinya complex sentence. Jadi misalnya kalimat yang menggunakan if, atau when, atau because, itu semuanya adalah complex sentence. Nah, istilahnya kalau tadi di dalam compound itu coordinate, maka yang di sini namanya subordinating conjunction. Ya, jadi merupakan bagian. Jadi tidak kalau tadi coordinate dikoordinasikan karena levelnya sama, tapi yang di sini merupakan bagian. So it is called subordinating conjunction. Okay. Dependent clause that begin a sentence must be followed by comma. Nah, kalau diletakkan di awal, maka diakhiri dengan koma. Oke. Okay. Dependent clause has a subject and verb, but it does not make sense on its own. Ya, sekali lagi, artinya apa? Dependent clause itu nggak bisa berdiri sendiri, walaupun punya subjek dan predicate. Oke, itu kita lihat contohnya complex sentence. Ini complex sentence. Oke, since we wanted to have fun. Nah, ini adalah dependent clause. Ya. Nah, namanya subordinating conjunction itu since. Ya. Dan since ini tidak berarti sejak. Ya, artinya karena. Ya. Makna since ini maknanya adalah karena. Since we wanted to have fun, oke, koma, ada komanya, perhatikan. We went to San Juan yesterday. Nah, ini independent clause-nya, yang ini dependent clause. Oke, jadi dependent clause diletakkan di awal, diakhiri dengan koma, baru kemudian independent clause. Nah, ini namanya complex sentence.
Oke, kita akan membahas ini lebih detail ya minggu depan. Oke, ada adverb clause, ada noun clause, ada adjective clause ya. Nah, yang lebih sulit biasanya adalah reduced clause ya, tapi sekali lagi kalau kita pelajari tidak ada yang sulit ya. Oke, itu ada pertanyaan? Jadi di sini ada kata since. Oke. Yang berarti karena, bukan sejak ya. Karena kita ingin bersenang-senang, kita pergi ke San Juan kemarin. Oke, any question? Nah, subordinating conjunction-nya ini macamnya. Ya. Jadi macam-macam subordinating conjunctions. Ada kata that, so that, since, dan seterusnya ya. Ini merupakan, nah Anda perhatikan di sini adakah yang sama dengan Van Boys? Enggak ada. Ya. Jadi di sini tidak ada yang sama dengan Van Boys. Oke. Oke, kita lihat sekarang contoh complex sentence. Nah. Oke, after he gave it some thought, the mouse decided to wait until later for his track. Nah, ini menggambarkan tikus ya. Ya, so this is a complex sentence. This is dependent clause. Ada subordinating conjunction after. Ya. Nah, ditulis di awal maka pakai koma di sini. Nah, baru kemudian independent clause. Nah, sedangkan yang di sini, the cat fell asleep on the warm kitchens. Nah, ini adalah independentnya yang setelah because ini namanya dependent clause. Nah, di sini nggak ada komanya. Oke. Subordinatingnya adalah because. Yang di sini when. Kemudian yang belakang di sini even though. Oke, yang terakhir. Oke, ada pertanyaan? Do you have any questions? Not yet, sir. Oke, tidak ada yang bertanya. Kita akan lihat latihan ya. Ya. Ya, saya yang mau tanya satu persatu. Agnes. Halo Agnes. Are you listening? Halo Agnes, are you listening? Wah, udah tidur ini. Oke, Bayu Agung, will you try? Test yourself, simple, compound, complex, or compound, complex. Wah, sudah tidur ini. Aditya Wahyu Winarno. Halo Aditya Wahyu Winarno. Oke, Mr. Afif Fatur Rahman. Halo, Mr. Afif. What kind of sentence? Number one. Halo, Mr. Afif. Oh, Tio. Hello, Mr. Tio Yoga Mahendra. Are you listening? Come on. Yes, I'm listening, sir. I'm listening, sir. Okay, can you answer number one? Nomor satu ini termasuk kalimat apa ini? Halo, Mr. Tio. Sorry, sir. I don't know, sir. Sorry, You sir. don't know. Yeah. Wah, tadi nggak ngikuti ini, waduh. Sayang sekali ya. Agnes. Ya, kalau kuliah itu yang penting mengerti ya. Kalau Anda nggak bisa mengikuti, gimana caranya gitu ya. Kalau ngantuk ya harus cuci muka gitu ya. Oke, Agnes.
Tidak tahu juga ya. Oke, Rahman. Kalimat nomor 1 ini masuk kategori simple, compound, kompleks, atau compound kompleks. Wah, siapa yang bisa? Ya. Halo? Nggak ada yang mau ya? Maybe simple, sir. Ya. No. I'm sorry. Maybe the answer Repeat, is compound. Yeah. Remember, the subject is the teacher. Okay. And then this is the verb, walk. And into the classroom here is an adverb of place. Okay. Kemudian greeted the students. Ini juga verb. Nah, artinya apa di sini? Ini masuk simple sentence. Awal. Oke. Jadi masuk kategori ya. Jadi kalimat simple tapi kata kerjanya atau predikatnya lebih dari satu. Gitu ya. Jadi ada predikat ke satu ini walk into the classroom. Kemudian predikat yang kedua greeted the students. Dan yang ketiga took attendance. Nah, jadi sekali lagi ini masuk kategori nomor kalimat simple. Ya. Oke. Nah, sekarang yang nomor 2. Juan played football while Jane went shopping. Ini kategori apa ini? Kompleks, sir. Ya, ini kompleks. Tuh, ya. Jadi di sini ada kata while, subordinate conjunction-nya while. Nah, perhatikan di sini past tense, di sini past tense. Oke, ada dua kata, ada dua kalimat. Cuman kalimat yang kedua ini disebut subordinate clause. Ya. Sedangkan kalimat yang pertama Juan played football disebut independent clause. Ya. Oke, kemudian nomor 3. Juan played football, yet Jim went shopping. Compound, sir. Compound. Ini Compound, sir. Betul, perhatikan Sponsor. ada koma. Ya. Ya, makna kata yet ini tetapi. Ya. Tetapi ya. Jadi sekali lagi kamu harus bisa ini biasanya bisa menggunakan kata 4. Oke, nomor 4. Compound Ini kompleks. masuk kategori apa? kompleks. Compound kompleks. Compound Ya, kompleks. ini masuk compound kompleks. Compound. Compound berarti ada dua independen. Nah, independen yang pertama adalah they lost the tournament. Kemudian independen yang kedua, their more aggressive style did not pay off. Nah, sedangkan sub clause-nya adalah although Mexico has a better team. Nah, jadi sekali lagi untuk nomor 4 ini adalah contoh compound complex sentence. Ya. Oke, the next one number 5, the island. Nah, perhatikan ucapannya ini tidak the island ya, tidak the island. S-nya ini silent. Oke. S-nya enggak dibunyikan. Oke. Jadi sekali lagi ada huruf tertentu dalam bahasa Inggris yang enggak dibunyikan. Ya, jangan dibunyikan the island ya. Bacaannya adalah the island was filled with many trails winding through the thick underbrush, a small lake and dangerous wild animals. Ini masuk kategori apa ini? Simple. Putus lagi. Ya, setidaknya memberi saya waktu untuk bernafas. Oke, saya ulangi tadi untuk nomor 5 ya, Anda beranggapan ini adalah simple. Ya. Ini benarnya
Mohon maaf ada disturbance. Oke, untuk contoh nomor 5, karena di sini ada winding, detik under blood. Oke, ini menerangkan kata the thrills. Ya. Nah, di sini sebenarnya ada conjunction that. Oke. Nah, cuman conjunctionnya dihilangkan, maka kata kerjanya menjadi aktif. Nah, ini namanya rigid clause. Oke. Nah, artinya karena ada clause, maka kalimat ini tidak lagi simple, tetapi kompleks. Begitu ya. Jadi di sini ada kata that sebenarnya. That wound through the thick underbrush. Nah, that-nya tadi dihilangkan, maka kata wound menjadi winding. Oke, begitu ya. Jadi ini complex sentence. Oke. Kemudian kalimat terakhir, Naoki passed the test because he studied hard, but Stacy did not. Kalimat apa ini? Kompleks. Nah, karena di sini ada kata because dan Kompleks. kata but, maka ini compound Compound kompleks. kompleks. Nah, compound kompleks. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, Not yet, masih ada sir. satu slide. Ya, perhatikan di sini. Ya, ini sebuah contoh. Ya. Contoh yang seharusnya Anda lakukan itu seperti ini. Ya. Oke, contoh misalnya, my mom bought me a cat last week. Oke, ini pola nomor 3. Oke. Kemudian his name is Tom. Ini nomor 5. Oke. He is very young and cute. Ini nomor 6. He is always in the kitchen. Ya, ini nomor 7. He often plays a small ball with me in the living room. Oke, ini nomor 3. Oke, jadi di sini noun, verb, noun. Oke. Kemudian sometimes Tom sleeps with me. Oke. Nah, ini nomor 1. Jadi ada noun verb saja di sini. Kemudian di sini ada complement, ya. Dan yang terakhir, Tom makes me happy. Ya. Jadi ini adalah contoh dari karangan yang harus Anda bisa buat tentang skill. Oke. Jadi nanti karangan kamu harus seperti ini ya. Oke, bisa? Tolong diperbaiki yang belum seperti ini. Halo? Yes, sir. Ada yang bertanya? Oke. Nah, kalau sudah direvisi, sudah dikoreksi, maka tambahkan satu kalimat pada masing-masing dengan menggunakan fun boys tadi. Oke. Jadi pada fun boys di sana ada for yang berarti karena, kemudian and yang berarti dan, kemudian nor yang berarti tidak juga, kemudian but, kemudian or, yet, dan so, gitu ya. Oke, jadi setelah Anda buat seperti ini, maka di bawahnya lagi Anda tuliskan dalam bentuk compound sentences. Oke? Ada yang belum paham? Silakan yang belum paham untuk kalimat majemuk. Silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sir.
I'm running. Karena nggak ada yang bertanya, I want to Aha, ask silakan. something. Can we get this PowerPoint to maybe open again and get again for this? Oh, okay. Okay, I would like to send to the head of the class. Okay, saya akan berikan nanti ke ketua kelasnya. Ya. Oke, ada yang belum absen? Sudah absen semua? Oke deh, diingat ya, tugasnya pertama Anda merevisi, dibuat seperti ini. Oke, nulisnya yang standar seperti ini, awal kalimat huruf besar, kemudian diakhiri dengan titik, gitu ya. Oke, nah setelah ini sudah terkoreksi semua, baru kemudian Anda copy di bawahnya, ditambahi dengan satu simple sentence, sehingga semuanya akan menjadi compound sentences. Oke, paham ya tugasnya ya? Yes, sir. Ya, oke. Oke, tadi karena kita membahas tentang tenses, ya, karena kita sudah mempelajari dua tenses simple past tense dan present perfect. Ya, saya akan beri tugas untuk mengerjakan latihan berkenaan dengan tenses. Saya ingin bertanya, do you have another class after this? Setelah bahasa Inggris ini ada kuliah lain? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ada. Yes, sir. Yes, what is it? Pancasila, Apa? sir. Pancasila, sir. Pancasila. Pancasila. Pancasila, sir. Pancasila. Pengkodean, Oke, sir. kalau begitu, ya saya nggak bisa memberikan tugas karena nggak bisa dikerjakan Anda ikut kuliah ya. Oke, nanti mungkin tugasnya mungkin hari Sabtu aja ya. Hari yang kosong hari apa? Ya, sekali lagi saya ingin bertanya, hari yang kosong hari apa? Sabtu, sir. Hari Sabtu ya. Sunday, sir. Saturday and Monday, sir. Is it okay for you to do the test about tenses here on Saturday? Gak apa-apa ya? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, see you on Saturday then. Okay, that's all for today. Thank you very What time, much. sir, on Ada Saturday? yang bertanya? What time, sir? Yeah. Is it okay at 7 or maybe 8 o'clock in the morning? Jam 7 atau jam 8 pagi, nggak apa-apa ya? Yes, sir. Okay. Thank you. So see you on Saturday. And it will be online. Yeah, it will be online test. And the test will focus on the tenses. Yeah. Make sure that you take some notes. And then you can ask me when the test is over. Okay. So you will get more understanding about the usage of tenses. Okay, that's all for today. Thank you very much for your coming in this virtual classroom. I hope that the explanations about the simple, compound, and complex understood well, ya, bisa dimengerti dengan baik. So, yeah, please don't hesitate to ask me if you still get any problem with this structure. Ya, ini bahasan kita ini masih berkenaan dengan structure. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. See you next time, sir.